sakit, ya orang sakit karena dia meninggal datang, padahal yang orang ini meninggal di luar. Kenapa bisa begitu? Logikanya kata orang yang meninggal di dalam rumah sudah di luar pada tahu. Ternyata kata Rasulullah, sahabat yang meninggal dunia dari rumah sakit itu sama kemudian setelah sahabat yang meninggal di dalam terang karena masih ketemu satu Ramadan. Bayangkan ketemu satu Ramadan saja bisa menjalani para temannya yang syahid dengan terang. Satu kali Ramadan kita sudah berapa kali Ramadan malam. Kalau beberapa kali Ramadan masih tidak juga mengangkat kita, mendahului kita masuk ke Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang Rasulullah lakukan, yang didoakan oleh Jibril dan diamalkan oleh Rasulullah. Karena ketika Rasulullah naik ke mimbar, Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah mengaminkan. Salah satu di antara doa Jibril itu adalah apabila ada umat, apabila ada orang ketemu Ramadan, namun Ramadan itu tidak mampu menghapus dosa-dosanya, maka orang ini adalah orang yang jauh dari surga. Jauh dari surga. Sementara beberapa orang mendapat lipatan amal ibadah, justru dia bukan malah mendapatkan amal ibadah, malah dosa mulu. Bahkan disebutkan orang yang tidak puasa di bulan Ramadan dengan sengaja itu tidak bisa diganti. Ninggalin puasa Ramadan dengan sengaja tidak ada udur sakit juga. Kan syarat puasa itu ada berapa? 5. Satu Islam. Kalau nggak mau puasa jangan jadi orang Islam, kan gitu kan? Yang kedua balik. Kalau dia masih kecil nggak wajib. Kalau udah tua ya wajib. Gitu. Kemudian dia mampu sehat dan sebagainya. Kita berharap mudah-mudahan Ramadan yang kemarin kita sudah lewati itu, memang Ramadan kemarin itu orang Ramadan pasti apa? Ibadah jiwanya naik, baca Qurannya rajin, salat sunatnya rajin, kan gitu kan? Karena memang bulan Ramadan bulan kita. Selesai Ramadan kita masuk ke bulan Syawal. Syawal itu arti kata sawal artinya peningkatan. Jadi diharapkan selesai Ramadan, selesai kita melakukan pelatihan training itu selama 1 bulan, diharapkan datangnya bulan Syawal ini kita semakin kendor ibadahnya, justru akan semakin meningkat. Ada peningkatan di dalam bulan Syawal. Paling tidak dari yang kemarin kita lakukan selama Ramadan, ada beberapa amal ibadah yang kita istiqomah. Yang kemarin bulan Ramadan kan kadang-kadang kita nggak baca Quran materi dosa sehari aja itu enak banget. Ya, nggak enak banget kalau ada dosa sehari. Atau kalau kita nggak sedekah, karena kalau bulan Ramadan menjaga sedekah, kita cari orang tuh biar kita bisa sedekah. Jangan sholat wajib, sholat sunnah aja kalau ketinggalan kita rasa bersedekah. Kita katakan terawih lain apa perasaan. Ya, itu pada bulan Ramadan. Yang sunnah-sunnah saja kita nggak kerjakan, rasanya gimana gitu? Apalagi wajib. Nah diharapkan dalam datangnya bulan Syawal ini selesai Ramadan, hasil kemarin itu kita tetap jaga. Kalau perlu ditingkatkan. Kalau yang kemarin selama Ramadan ada misalnya 2 lembar, 1 juz, ya paling tidak sekarang bisa bertahan, kan gitu. Yang kemarin sholat sunnahnya dijaga. Paling tidak Ramadan ini ada yang beda daripada Ramadan kemarin. Terserah yang mana yang menurut kita bisa kita kerjakan, tapi istiqomah. Misalkan pokoknya hikmah Ramadan kali ini saya mau istiqomah sholat duha. Jangan pernah tinggalkan dua. Ramadan ini hadiahnya adalah sholat duha. Kita istiqomah pas sholat duha. Kita istiqomah. Atau misalkan saya mau tinggalan sholat ya, kuliah dan ba'diyah. Kita sudah bahas kemarin dulu. Ada sholat kata Rasulullah, barang siapa yang menjaga 12 rakaat sholat sunat, maka banallahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan istana di surga. 12 rakaat. Qabliyah subuh 2, qabliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 2, ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2. Itu yang muakkad.
Paling nggak itulah. Kalau nggak bisa 12, 10 deh. Qobliyah zuhur 2, ba'diyah zuhur 2. Itu aja tuh. Kita coba dawamin. Kalau kemarin datang salat zuhur, habis kelas salat zuhur, salam masih cabul. Ya. Sekarang coba 2 rakaat lah. Paling juga nggak ada yang mau. Kita istiqomah. Selain keadilannya akan dibangunkan istana surga, kata Rasulullah juga, sholat qobliyah, sholat ba'diyah itu fungsinya menutupi kekurangan sholat wajib. Misalkan lagi sholat zuhur, khusyuknya kurang, pikiran kemana-mana kan gitu kan. Kadang syarat rukunnya ada yang kurang dalam sholat. Nah itu ditutupin tuh. Yang bolong-bolong itu dengan sholat sunat rawatib. Sholatnya dulu deh ya. Insya Allah mudah-mudahan yang lain ikutin. Yang lain ikutin. Ciri-ciri orang yang memang dia sudah dicintai oleh Allah, dirahmati oleh Allah, ibadah juga. Ciri-ciri apa? Ciri-cirinya dia itu kalau melakukan keburukan hatinya pasti marah. Hatinya pasti marah. Misalkan nanti sholat Jumat, dia pulang sholat Jumat, wah, ya sendal bagusan, wah ini. Nah kalau dia masih ngembas sendal itu berarti ibadahnya belum wah ini sendal bagus. Saya akan cerita lagi. Jadi itu masalah sholat itu jadi tidak gitu kan. Pokoknya kalau orang-orang yang memang sudah didasarkan kepada Allah, dia melakukan keburukan saja itu sudah terdekat. Karena pada prinsipnya hati itu akan selalu menolak keburukan. Hati akan menolak keburukan. Bisikan setan itulah yang menyebabkan dia selalu berbuat. Baik, sekarang kita masuk ke bulan Syawal. Ada amalan-amalan yang bisa kita kerjakan di bulan Syawal. Bulan Syawal itu hitung dari tanggal berapa? Apa ya? Ya. Bulan Syawal hitungnya dari tanggal berapa? Tanggal 1. 1 Syawal ya kan? Ramadan. Jadi amal ibadah ada yang hanya bisa, ya ada yang hanya di tanggal 1 Syawal. Tidak boleh di tanggal lain. Ada yang 2 Syawal ke sana selama 1 bulan. Amal ibadah. Baik, ketika matahari terbenam pada